Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal hadir pada perayaan hari ulang tahun Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR yang berlangsung di Jakarta Sabtu malam atau tadi malam ya. Padahal Wapres Gibran itu sudah dijadwalkan hadir dan akan menyampaikan sambutan pada hari ulang tahun ke-65 salah satu ormas pendiri Partai Golkar itu. Dulu ada namanya Kino-Kino ini ya, partai ormas-ormas yang mendirikan dan didirikan oleh Partai Golkar dan ini salah satunya adalah MKGR ini. Ini jelas sangat menarik ya dan menimbulkan tanda tanya mengapa Gibran tidak hadir. Karena sebelumnya itu sudah muncul spekulasi politik bahwa Gibran bersama bapaknya Joko Widodo itu akan bergabung ke Golkar itu via MKGR. Ada apa dengan Wapres Gibran? Kok belakangan ini sering sekali membatalkan kegiatan dan kemudian media sosialnya juga tidak terlalu aktif. Ini nggak Gibran banget ya yang begini-begini ini ya. Kegiatan terakhir yang dibatalkan Gibran itu adalah kunjungan ke Maluku dan Merauke, Papua. Padahal ini persiapan penyambutan sudah dilakukan secara matang. Jadi ini kalau gitu yang di MKGR ini bukan yang pertama kali dong ya. Tadi malam itu tanggal 18 Januari 2025 sesungguhnya Gibran dijadwalkan hadir dan menyampaikan sambutan. Ini sudah masuk dalam rundown ini kegiatan ini ya. Selain Gibran, Jokowi juga disebut-sebut akan hadir. Malah keduanya akan bergabung ke MKGR dan dengan jalur itu keduanya otomatis akan menjadi kader Golkar. Ternyata bukan hanya Gibran, Jokowi pun tidak hadir. Sebagai gantinya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan sambutan dan kemudian dalam sambutannya itu dia menyatakan bahwa ada salam dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mohon maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan kenegaraan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Bahlil itu kepada wartawan dia mengaku bahwa dia diutus untuk mewakili Wapres karena itu tadi karena Wapres ada kegiatan kenegaraan lainnya. Namun dalam pidatonya itu Bahlil mengklaim kendati Gibran itu tidak hadir bukan berarti dia tidak cinta dengan MKGR, tapi katanya justru makin cinta. Nggak tahu apa maksudnya ini ya. Tapi jelas dia dan para pengurus serta kader MKGR yang hadir tidak bisa menutupi rasa kecewa. Sebelumnya Ketua Panitia Penyelenggara HUT MKGR yakni anggota DPR Sudison Tandra itu memastikan Wapres Gibran akan hadir. Tidak ada penjelasan yang resmi dari kantor Wakil Presiden mengapa Gibran kembali batal menghadiri sebuah acara. Dalam sepekan terakhir ini saja, setidaknya Gibran itu sudah membatalkan 3 kegiatan. Selain hari ulang tahun MKGR, Gibran juga batal berkunjung ke Maluku dan kota Merauke di Papua. Jadwalnya pada tanggal 15 Januari lalu. Gibran itu dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan siang gratis dan bergizi di 2 provinsi ini. Ini kan kalau kita lihat-lihat, ini kegiatan yang jadi momen yang sangat disukai oleh Gibran ya. Hal ini kan terlihat dari aktivitas dia sebelum ini kan dia selalu meninjau berbagai uji makan siang gratis di berbagai daerah. Lah kok sekarang setelah pelaksanaannya malah nggak ditinjau, malah dibatalkan ketika mau meninjau. Padahal persiapan untuk menyambut Wapres Gibran itu sudah dilakukan secara matang ya di kedua daerah ini. Di Merauke ini saja ya TNI dan Polri itu mengerahkan 2.424 personil. Belum lagi kalau kita bicara soal Satpol PP, Hansip dan sebagainya ya. Termasuk juga anak-anak sekolah. Ada yang ini diliburkan misalnya menyambut di pinggir jalan gitu kehadiran Wapres Gibran ini dan biasanya membentang sepanjang dari bandara bisa sampai ke lokasi ini. Selain persiapan yang sangat matang tadi itu, sesungguhnya pada tanggal 13 Januari 2025 atau 2 hari sebelum kunjungan itu, salah satu staf sekretariat Wakil Presiden telah mengantarkan 834 sepatu, 834 tas sekolah beserta isinya dan 10 unit sepeda yang rencananya akan dibagikan langsung oleh Gibran kepada siswa SMK Negeri 1 Merauke. Ini jadi ingat Pak Jokowi ya, nanti apakah ditanyai kepala-kepala ikan gitu ya oleh Gibran juga untuk bagi sepedanya. Tidak ada penjelasan yang spesifik mengapa Gibran membatalkan kunjungan ke kedua daerah itu. Udah template banget ya karena kantor Wapres melalui Humas Pemprov Maluku menjelaskan pembatalan itu karena ada agenda kenegaraan yang mendesak dan tidak bisa ditinggalkan Wakil Presiden.
Apa sesungguhnya yang terjadi? Agenda kenegaraan apa yang tidak bisa ditinggalkan Gibran karena itu kan tidak hanya sekali dua kali dan saya yakin protokol dari Setwapres ini sebelum menyusun kegiatan-kegiatan itu mereka pasti berkoordinasi dengan protokol dari Setpres, Sekretariat Presiden ya. Jadi harusnya hal-hal semacam ini itu tidak perlu terjadi kecuali kalau terjadi hal-hal yang mendadak kalau di media sebagai breaking news gitu ya, gempa bumi atau ada situasi yang mendadak atau apapun lah yang sangat darurat gitu ya. Untuk level Wapres, apalagi yang bisa membatalkan kunjungannya ini ya, kalau dari sisi kedinasan tentu Presiden, tapi kalau dari sisi personal ya dia sendiri. Ada pertimbangan-pertimbangan personal yang kemudian dia membatalkan itu. Tapi sekali lagi ini makan siang gratis loh Pak Wapres ya. Mosok dibatalkan loh. Ini sudah pelaksanaan lagi ya. Nah, kalau soal kegiatan dengan presiden sejauh ini tidak ada penjelasan atau belum ada penjelasan dari istana apa agenda yang mendesak dari presiden itu sehingga juga harus dihadiri Wapres dan kemudian Wapres membatalkan kunjungan yang sudah dipersiapkan dengan sangat baik itu. Namun kalau kita simak ya dalam berbagai kesempatan Presiden Prabowo itu mengingatkan seluruh jajarannya. Ini tentu saja kalau jajaran termasuk Wapres dong ya untuk melakukan penghematan anggaran termasuk mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Nah, ini kita bisa duga-duga dari sini itu ya. Bukan hanya kedinasan ya, kunjungan kedinasan nggak perlu. Bahkan itu kan sekarang ini pemerintahan Prabowo itu sedang melakukan memangkas program-program infrastruktur dan juga akan mengevaluasi lagi proyek strategis nasional ini untuk memberi ruang bagi anggaran makan siang gratis yang sekarang ini memang betul-betul sedang kritis ya karena seperti dikatakan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan itu bahwa anggaran sebesar 71 triliun yang disediakan oleh pemerintah untuk makan siang gratis itu bakal habis pada bulan Juni. Jadi tinggal pertengahan tahun ini. Tapi dengan pemangkasan anggaran infrastruktur ini kemungkinan akan lebih panjang lagi ya. Tapi itu nggak cukup dan memang harus dilakukan penghematan-penghematan yang lain. Jadi memang jadi ironis ya kalau Gibran melakukan kunjungan ke Maluku dan Merauke untuk meninjau makan siang gratis, tapi itu menghabiskan anggaran yang sangat-sangat besar. Ini nggak main-main kok setiap kali presiden itu ataupun wakil presiden melakukan kunjungan itu kan persiapannya itu luar biasa jelimet ya. Seperti tadi sudah ada Setwapres yang mengirimkan sepatu dan sebagainya, ada tim advance yang berangkat ke sana dan sebagainya. Itu pokoknya belum lagi seremonial-seremonial lain. Jangan lupa, ini kadang-kadang banyak sekali, terutama di aparatur sipil negara itu memanfaatkan proyek-proyek kunjungan ini sebagai proyek baru gitu ya. Anggarannya di markup dan sebagainya. Itu sudah rahasia umum lah seperti itu ya. Tapi kita nggak ngomongin itu, tapi lebih ngomongin bahwa jangan percaya kalau di setting di media sosialnya seolah-olah Gibran itu pergi nyelonong-nyelonong sendirian, misalnya masuk pesawat sendirian dan sebagainya, nggak bisa. Seorang wakil presiden itu melakukan kunjungan kemanapun itu harus ada tim advance lebih dulu yang mengamankan wilayah itu dari sisi pengamanan maupun dari sisi acaranya. Jadi semuanya clear dan itu anggarannya gede banget. Belum lagi kalau biaya pesawat, biaya apakah menggunakan pesawat pribadi atau kalau komersial nggak mungkin dia melakukan kunjungan ke dua daerah seperti itu yang jauh-jauh seperti Maluku dan ke Papua itu. Kan kalau seperti itu lebih baik anggaran perjalanan Gibran itu digunakan untuk menambah anggaran makan siang gratis, dihemat itu ya. Selain sering membatalkan kunjungan dan agenda kegiatan, Gibran itu belakangan juga tidak terlihat aktif di media sosial. Padahal dia ini kan termasuk pejabat yang paling rajin dan kemudian nanti di video-videonya itu diedit yang aneh-aneh pokoknya seperti Gen Z gitulah ya. Selain di media sosialnya kalau kita longok di channel YouTube-nya Wakil Presiden ini officialnya ya, dalam 1 bulan terakhir ini saja hanya ada 3 video yang diunggah. 2 video itu adalah kunjungannya ke Wonogiri, Jawa Tengah, itu ada 2 acara meninjau bendungan dan meninjau pabrik jersey. 2 video itu diunggah pada tanggal 27 Desember 2024. Sudah lebih sebulan dong ya. Oh, belum ya, hampir sebulan ya. Karena sekarang kan baru tanggal 19. Kemudian yang terakhir itu ya, video yang diunggah di channelnya Wapres itu ketika dia meninjau kebakaran di Jakarta Utara tanggal 17 Januari atau 2 hari lalu.
Jadi artinya ini sehari sebelum membatalkan kehadirannya di HUT MKGR, Gibran masih melakukan aktivitas di lapangan. Selama ini aktivitas Gibran di medsos maupun kunjungan-kunjungan yang tidak penting itu kan memang banyak sekali disorot oleh netizen ya. Banyak yang menilai Gibran itu menghamburkan APBN untuk kampanye gitu. Sementara Presiden Prabowo sedang melakukan akrobat itu jungkir balik menyiasati anggaran khususnya untuk program makan siang gratis yang jadi janji kampanyenya ya. Mulai dari itu hemat anggaran kunjungan-kunjungan, kemudian juga pemangkasan anggaran infrastruktur dan lain-lain. Pokoknya semua itu harus dihemat. Sementara Gibran malah bikin kegiatan-kegiatan yang nggak perlu, dan saya ingatkan sekali lagi kunjungan seorang wakil presiden sekalipun itu biayanya sangat besar. Apakah ini karena ada kesadaran sendiri dari Gibran gitu, karena ada himbauan dari Presiden Prabowo, atau dia udah diingatkan Presiden Prabowo? Ya, atau karena sebab lain ya. Selain itu banyak juga yang menduga ini ada kaitannya dengan publikasi dari OCCRP, sebuah lembaga yang bermarkas di Amsterdam, lembaga investigasi untuk kegiatan-kegiatan korupsi dari para pemimpin dunia ya. OCRC kan pada tanggal 31 Desember kemarin membuat publikasi ya. Ini yang menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, disebutnya sebagai nominasi finalis, dan 6 besar pemimpin dunia yang dinobatkan sebagai pemimpin terkorup itu, dan Jokowi itu berada di urutan ketiga ya, di bawah Bashar al-Assad dari Suriah yang menjadi juaranya, kemudian Presiden Kenya, dan di urutan ketiga itu Jokowi. Jadi nggak main-main ya itu. Nah, ini kan kalau tadi saya sebutkan tadi kan terakhir tanggal 27 dia berkunjung ke Wonogiri, kemudian tanggal 31-nya kemudian pengumuman dari OCCRP. Dan kok bersamaan dengan itu kemudian Gibran mengurangi aktivitasnya. Setidaknya itu yang terlihat di media sosial dan kemunculannya di muka publik. Publikasi dari OCCRP itu tampaknya memang sangat memukul Jokowi dan keluarganya. Ya susah ya, ini kalau di Indonesia kan bisa dihapus dengan para buzzer ya. Kalau ini kan di dunia, di mata dunia ya, yang mencatatnya itu ya. Jejak digitalnya dunia, nggak bisa dihapus oleh buzzer-buzzer yang ada di Indonesia, termasuk buzzer yang jadi stafsus pun nggak bisa menghapus ini gitu ya. Dan ini bukan hanya jadi stempel, tapi juga akan dicatat dalam sejarah, perjalanan sejarah bangsa. Sampai kapanpun itu akan dicatat terus ya. Ini dia Jokowi akan bergabung dengan para pemimpin-pemimpin sebelumnya, para raja atau permaisuri dari kerajaan-kerajaan lain yang disebut sebagai pemimpin terkorup gitu ya. Dalam soal ini ada yang menarik gitu. Netizen itu sekarang menantang Kaisang untuk memakai kaos putra finalis pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Rupanya ini netizen ini terilhami oleh gaya Kaisang sebelumnya yang dia pernah menggunakan kaos Putra Mulyono begitu, ketika Jokowi mulai diolok-olok oleh para netizen dengan panggilan Mulyono yang diakuinya sebagai nama kecilnya sebelum dia sakit-sakitan dan kemudian diubah namanya menjadi Joko Widodo. Ini bahkan netizen ada yang niat banget sampai membuat desain kaosnya dan kemudian difoto dan disebarkan di media sosial. Kembali ke pertanyaan awal, mengapa kok sekarang ini Gibran berapa kali membatalkan kegiatannya? Saya nggak mau nyebutnya banyak karena 3 kali, tapi itu pun cukup banyak karena dalam sepekan 3 kali, dan kemudian jarang sekali muncul di media sosial. Kan kalau orang seperti Gibran ini, kalau kata netizen ini orang yang banci tampil ya, sebagaimana bapaknya Joko Widodo. Dan kemudian bukan hanya persoalan banci tampilnya itu yang jadi masalah, karena itu kan terlihat sekali kalau Gibran itu sudah mencuri start kampanye, dan parahnya itu dia menggunakan biaya atau anggaran negara untuk dia berkampanye. Padahal negara sekarang anggarannya sedang sangat sulit. Jadi akan lebih bagus memang sebenarnya kita setuju ini Gibran itu membatalkan kunjungan-kunjungan itu gitu ya. Karena duitnya bisa lebih dihemat. Jadi sekali lagi, apakah ini karena kesadaran dari Gibran untuk melakukan penghematan anggaran dengan tidak melakukan perjalanan dinas yang tidak perlu, atau ada teguran dari Presiden Prabowo atau timnya Pak Prabowo lah yang mengingatkan ini kan bahayanya bukan hanya dia menghabiskan anggaran, tapi dia kan kemudian menelikung Pak Prabowo di belakang dengan cara mencuri start kampanye gitu ya. Bisa dugaan seperti itu, atau karena faktor dia mungkin nggak merasa nyaman. Dia keluar-keluar itu nanti kalau ditanya oleh wartawan soal OCCRP bagaimana dia menjawabnya. Maksud mau dijawab seperti Pak Jokowi, ya nggak tahu kok tanya saya, atau ya nggak tahu kok tanya ya tanya bapak saya gitu ya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.